Shalom untuk kita semua. Enggak ada suara ya. Shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu melalui Zoom pada malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai Bible study kita terlebih dahulu kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh ada, itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kami boleh melewati setiap kegiatan kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Mulai Bible study kami pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga setiap orang-orang yang mendengarkan boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Kok nggak ada yang respon ya? Sekali lagi shalom. Shalom, Shalom, Van. shalom. Kalau ada suara kita nyaut gitu. Karena kita mau dengarkan firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu dan juga teman-teman. Hari ini dari Bible Study yang kita akan dengarkan, saya kasih tema yaitu pilihan hidup yang berdampak pada keabdian. Oke, ayat yang akan mendasari kita pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk membuka Lukas 16. Mari secara bersama-sama kita membuka Lukas 16, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-31. Jika kita sudah menemukan, saya ajak kita semua untuk baca, satu orang bisa mendapat satu ayat. Saya akan mulai ayat yang pertama, di bawah perikop, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ayat yang ke-19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ayat yang ke-20, Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. ayat yang ke-21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat yang ke-22. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan lari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihinilah aku. Suruhlah Nazarius supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ayat yang ke-25, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ayat 29. Tetapi kata Abraham pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Oke, terima kasih. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, kalau kita melihat latar belakang, Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan kebenaran rohani dengan cara yang sederhana. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai 31 yang kita baca secara bersama-sama tadi itu menceritakan kisah orang kaya yang hidup mewah dan Lazarus yaitu pengemis miskin yang penuh dengan borok. Borok yang disebut ini artinya penyakit kulit seperti itu. Kalau kita melihat di sini konteks Lukas, Lukas sering menekankan bahayanya kekayaan.
bahayanya sebuah kepedulian terhadap orang miskin, serta pentingnya siapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Nah, ini bukan sekedar soal kaya atau miskin, tetapi bagaimana seseorang menggunakan hidupnya, apakah hidupnya untuk dirinya sendiri atau untuk Allah dan sesamanya. Adapun pesan utama yaitu pilihan hidup di dunia, ada keegoisan atau berbelas kasihan. Menentukan kehidupan yang kekal. Tapi ketika kita baca di sini ada satu pertanyaan bagi kita. Kalau ada pilihan, kita itu lebih suka jadi orang kaya atau orang miskin? Boleh menjawab pertanyaan ini. Kita itu lebih suka menjadi orang kaya atau orang miskin? Ya tentu banyak orang lebih suka kaya, betul? Karena kaya itu kan enak hidupnya, hidup mewah, suka beli segala sesuatu, ya. Kalau orang miskinnya tidak ada apa-apa. Tetapi Bapak Ibu dan juga teman-teman, pada malam hari ini kita ini berbicara tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada 4 poin penting yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagikan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu kehidupan orang kaya. Kalau Bapak Ibu bisa memperhatikan di ayat yang ke-19, itu mengatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemegahannya. Ini sekali lagi, ia bersukaria dalam kemegahannya. Ya, ini hidup mewah, dia berpakaian jubah ungu, ya, makanannya enak setiap hari. Ya, tetapi dia ini hanya fokus pada dirinya sendiri. Tidak ada catatan ia berbuat jahat, tetapi dosanya di sini yaitu tidak adanya rasa kepedulian. Kita juga banyak orang Kristen ya di masa kini itu sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan mengejar materinya, sibuk dengan mengejar statusnya, gaya hidupnya, tetapi mereka itu seringkali melupakan Tuhan dan sesama. Dan di sini saya mau sampaikan kepada kita semua, hati-hati jangan sampai hal-hal dunia itu mengalihkan kita dari hal-hal yang kekal. Seperti orang kaya tadi, dia tahu ya Lazarus itu butuh makanan, tetapi tidak ada rasa peka di dalam dirinya, tidak ada rasa belas kasihan di dalam dirinya, tidak ada rasa empati di dalam dirinya. Itulah rasa ketidakpedulian di dalam diri orang kaya itu. Dan poin yang kedua yaitu kehidupan Lazarus. Di ayat yang ke-20 sampai 21, di situ sudah jelas. Lazarus ini penuh dengan borok, seperti yang saya katakan tadi, yaitu penuh dengan penyakit. Dia itu miskin, sakit, ya, sakit, penuh borok, ya seperti penuh penyakit, terbaring di depan rumah orang kaya. Ini ada gambar contohnya. Namanya Lazarus ini sangat berarti, yaitu Allah adalah pertolonganku. Kenapa Allah adalah pertolonganku? Tanda bahwa ia, Lazarus ini, tetap mengendalikan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat, ya, Lazarus ini kasihan ya, kalau kita melihat, mungkin kita lihat, kok orang kaya ini seperti ini ya? Udah melihat ada orang yang membutuhkan makanan, ada orang yang rasa kelaparan, tetapi tidak ada rasa peka di dalam dirinya. Meskipun ada makanan yang jatuh, Lazarus ingin supaya ia makan. Tetapi anjing-anjing itu datang untuk melihat boroknya. Tetapi saudara, di dunia ini banyak orang Kristen itu hidup di dalam kekurangan. Tetapi mereka tetap beriman. Karena mereka percaya ada Allah yang selalu menyertai mereka. Nilai hidup itu bukan ditentukan dari harta. Nilai hidup itu bukan ditentukan dari kemegahan. Nilai hidup itu bukan ditentukan dengan status kita. Tetapi nilai hidup kita ditentukan kepada Allah. Tetapi juga kita terus harus bersandar kepada Tuhan. Dan poin yang ketiga, yaitu ada kematian dan keabadian. Di ayat yang ke-22 sampai 23, di situ kedua tokoh ini mati tiba-tiba seperti itu. Tidak secara jelas menyampaikan, tetapi sini saya mau katakan bahwa kekayaan itu tidak bisa menyelamatkan. Kemiskinan pun bukan penghalang untuk menuju kehidupan kekal. Lazarus dihibur di pangkuan Abraham itu sebagai simbol keselamatan. Orang kaya itu menderita di alam maut.
Dan ada pun pesan di sini, yaitu ada pembalikan keadaan di hadapan Allah. Dunia bisa tidak adil, tetapi kekekalan Allah itu memberikan keadilan yang sejati. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa. Dunia itu tidak bisa adil, tetapi di kekekalan Allah memberikan keadilan yang sejati. Dan poin yang terakhir, yaitu pilihan hidup menentukan kekekalan. Ayat yang ke-24 sampai 21, di situ artinya setiap keputusan cara hidup kita di dunia adalah penentu tempat kita di kekekalan, surga atau neraka. Ya, surga atau neraka. Orang kaya dia meminta belas kasihan, tetapi itu sudah terlambat. Jurang besar itu memisahkan dia. Ya, kita juga ketika kita melihat orang lain membutuhkan, kalau kita tidak membantu, tidak ada rasa empati di dalam dirinya, kalau kita menyesal kemudian, itu tidak ada artinya. Ini juga yang dialami oleh orang kaya ini. Dia menyesal kemudian, ya, dia minta belas kasihan kepada Abraham, tetapi itu tidak bisa diubah lagi. Kesempatan bertobat hanya ada selama hidup di dunia ini. Firman Tuhan ya sudah cukup sebagai pedoman. Masalah utamanya hati yang keras, bukan karena bukti. Aplikasi bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama itu menggunakan kekayaan untuk memuliakan Allah. Harta, jabatan, dan kemampuan itu adalah sebuah titipan dari Tuhan. Kita boleh berfoya-foya dengan apa yang kita miliki. Tetapi saya mau tekankan di sini, kita perlu ingat bahwa itu adalah sebuah titipan yang Allah kasih buat kita. Kita itu hanya sebagai pengelolanya, bukan pemilik. Itu semua berasal dari Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kepada siapa? Yaitu kepada orang yang membutuhkan. Ya, saya ingin kesaksian sedikit di tempat saya gereja, yaitu GKI Anugerah. Sekarang kemarin itu ada bulan misi. Nah, itu kami diberikan kesempatan untuk membagikan berkat, membagikan makanan kepada ojol, kepada panti asuhan. Itu sudah menjadi berkat. Ya, kita sudah bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Itu kita sudah menjadi berkat. Makanya di sini kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Menolong orang yang membutuhkan, mendukung pelayanan yang ada, dan mengutamakan pekerjaan Tuhan. Prinsipnya di sini bukan berapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakan berkat yang Tuhan sudah percayakan bagi kehidupan kita. Yang kedua, yaitu hidup dengan hati yang benar di hadapan Allah. Ya, dunia menilai dari harta, status, penampilan, tetapi Tuhan mau melihat hati kita. Ya, dunia menilai dari harta, status, kemegahan kita, tetapi Tuhan menilai hati kita yang mau menolong orang lain, sikap kita, apa yang kita punya, tetapi kita mau membagikan kepada orang lain. Firman Tuhan itu bukan sekedar pengetahuan juga, tetapi sebuah panggilan kepada kita sebagai orang Kristen, ya, untuk taat, untuk melakukan dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal. Ya, hidup sementara, kekekalan itu pasti. Pilihan kita hari ini menentukan di mana kita kelak. Ya, firman Tuhan bukan sekedar pengetahuan, ya. Pilihan kita hari ini itu menentukan di mana kita kelak. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Dan poin yang terakhir yaitu jangan menunda untuk bertobat. Kesempatan bertobat hanya ada selama hidup dunia ini. Orang kaya itu menyesal, tetapi itu sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Kesempatan bertobat, sekali lagi saya mau katakan, hanya ada di dunia ini. Jadi, Bapak Ibu dan juga teman-teman, perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin adalah peringatan sekaligus juga dan penghiburan. Peringatannya di sini bahwa bagi mereka yang hidup egois tanpa peduli pada Allah dan sesama. Tetapi penghiburannya di sini bahwa bagi mereka yang setia meski menderita karena Allah memberikan berkatnya.
Dan kebenarannya di sini pilihan hidup kita hari ini menentukan kekekalan hidup kita nanti. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini bukan sekedar saja kita dengar, tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajak kita semua sebagai orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan ketika kita punya harta benda, jangan kita pendam sendiri. Meskipun hanya seberapa yang kita punya, kalau kita bisa berbagi, mari kita lakukan. Berkat Tuhan itu tidak dapat dihitung. Berkat Tuhan itu berlimpah-limpah. Intinya hati kita yang membagikan bagi orang lain. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh belajar bersama-sama untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang malam hari ini yang mengajak kami semua ketika ada pun berkat yang Tuhan kasih, yang Tuhan titipkan bagi kehidupan kami, ajar kami juga agar bisa membagikan berkat kami kepada orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang terus meneguhkan setiap kami sebagai orang Kristen. Ini doa kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang kita baca secara bersama-sama, yang kita renungkan. Mungkin ada kekurangan atau ada yang perlu untuk didiskusikan bersama-sama pada malam hari ini, atau ada yang kurang, boleh kita bersama menambahkan dan boleh belajar bersama-sama pada malam hari ini. Demikian firman Tuhan, terima kasih. Oke, thank you Novan. Novan, itu saya ada tanya di kolom chat, coba. Kalau ada teman-teman yang mau nanya juga boleh ya, boleh ditulis di kolom chat. Apa dia, Mau tanya langsung open mic juga boleh, silakan. Oke. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Pertanyaan dari Ibu, kalau di zaman sekarang, ya, kira-kira siapa yang dibilang orang kaya dan siapa yang dibilang Lazarus? Kalau di zaman sekarang itu, kira-kira siapa yang dibilang orang kaya itu siapa saja? Artinya orang yang hidup berkelimpahan dan tidak peduli sama sesama. Artinya siapa yang dibilang ya siapa saja, intinya yang punya harta, punya kemewahan, punya segala sesuatu. Nah, itu siapa saja gitu. Intinya dari sikap hatinya yang mau siap sedia untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau untuk Lazarus, siapa yang menjadi Lazarus ya, yaitu siapa saja juga orang yang hidup dalam penderitaan. Nah, di sini contohnya saya kasih contoh di sini bahwa ada tukang becak atau pemulung yang tetap percaya Tuhan meski hidupnya susah. Nah, ini sudah jelas bahwa intinya siapa yang jadi Lazarus ya siapa saja yang orang yang menderita seperti itu. Tapi kalau untuk orang kaya ini ya kalau mempunyai segala sesuatu yang Tuhan sudah kasih ya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Intinya dari sikap hatinya, kalau hatinya tidak ada rasa kepedulian, hatinya tidak ada rasa empati ya itu sia-sia seperti itu. Oke, untuk mungkin itu yang pertanyaan yang pertama. Kalau untuk pertanyaan yang kedua, eh, saya itu pernah jadi Lazarus ya. Saya kasih contoh, saya itu pernah eh, seperti Lazarus seperti itu. Saya di SMP itu saya itu butuh ini bukan bukan butuh makanan ya, tetapi saya itu butuh pena seperti itu. Dan teman-teman saya itu mereka punya pena dua, tapi ketika saya minta mereka tidak ada rasa peduli gitu, tidak ada rasa empati untuk memberikan pena. Dan saya melihat kok teman saya seperti ini ya. Nah, ini juga yang menjadi persoalannya gitu. Ini juga yang dialami oleh Lazarus. Dan kalau untuk diabaikan orang, ya seperti yang saya bilang tadi, kayak saya tanya, oke, Bu. Ya, ini kayak saya merasa diabaikan gitu, saya kayak tidak ada rasa belas kasihan di dalam dirinya. Mungkin untuk kalau seperti Lazarus ini saya pernah. Mungkin dari teman-teman yang lain ada ingin bertanya atau ada ingin menyampaikan atau ada juga yang pernah seperti Lazarus atau ada juga yang pernah seperti orang kaya ini yang tidak ada rasa empati di dalam dirinya untuk membantu orang lain, boleh sharing bersama-sama pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ada. Shalom, selamat malam Novan. Selamat malam Pak. Ya, saya mau tanya boleh? Boleh. Saya kalau tadi tidak salah dengar, ini kan ada dua tokoh ya.
Lazarus dan orang kaya, betul ya? Betul, Pak. Nah, di akhir cerita orang kaya ini meninggal dan masuk neraka, gitu ya? Betul nggak ya? Oh iya, betul. Orang miskin ini di akhir hidupnya masuk surga, begitu ya? Kira-kira karena di bangkuan Bapak, begitu ya? Iya, Pak, betul. Oke, itu berarti betul yang saya dengar ya. Yang kedua, saya juga tadi dengar kalau saya tidak salah, Novan sebutkan bahwa kenapa orang kaya ini masuk neraka karena tidak ada kepedulian, betul ya? Betul nggak? Tadi saya lupa slide beberapa itu. Iya, betul, betul, Pak. Oke, kalau orang kaya tadi dijelaskan, saya lupa di slide berapa disebutkan bahwa orang kaya ini masuk neraka karena ketidakpeduliannya, betul ya? Begitu ya? Iya, Pak, betul. Pertanyaannya adalah di mana di dalam bagian firman Tuhan ini yang menunjukkan bahwa orang miskin ini punya rasa peduli sehingga dia layak diganjar masuk surga. Itu aja, Novan. Terima kasih. Oke, Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kalau kita perhatikan, di sini kan orang miskin masuk surga. Itu pertanyaannya kan. Jadi kalau kita melihat di ayat yang ke-22, di situ katakan, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi Alkitab ini tidak menjelaskan bahwa Lazarus diselamatkan karena miskin. Tetapi nama Lazarus itu berarti Allah adalah pertolonganku. Dan itu memberi petunjuk bahwa hidupnya bergantung kepada Tuhan, bukan pada kekuatannya sendiri. Jadi Lazarus ini layak masuk surga karena imannya kepada Tuhan, bukan karena status kemiskinannya, Pak. Mungkin itu jawabannya. Mungkin dari Ibu bisa jelaskan lagi Kalau gitu saya mau tanya lagi. Kalau tadi Novan berarti berasumsikan bahwa Lazarus ini artinya apa? Allah adalah pertolonganku, maka hidupnya adalah mengandalkan Tuhan. Iya. Gitu kan? Karena banyak juga orang Kristen itu Matius tuh jadi koruptor tuh misalnya gitu. Apakah kemudian kita bisa berasumsi bahwa hanya dari sebuah nama dia punya iman yang baik sehingga dia layak diganjar masuk surga? Mungkin Ibu bisa bantu jawab kepada teman-teman. Saya coba menjelaskan pertanyaan Koyupi tadi, walaupun sudah ditulis di kolom komentar. Koko itu hanya meminta di mana letak kepedulian orang miskin. Karena tadi dari penjelasan Nopan itu, orang kaya tidak masuk ke dalam kerajaan sorga karena tidak peduli sama orang miskin, sedangkan orang miskin yang disebut Lazarus itu masuk sorga. Nah, sehingga muncul pertanyaan daripada Koyupi, kalau memang orang kaya itu masuk ke neraka karena tidak peduli, mengapa orang miskin, di mana letaknya orang miskin peduli terhadap orang kaya sehingga dia masuk ke dalam kerajaan sorga? Begitu pertanyaannya tadi, Ci. Kalau saya sih membuat satu jawaban karena ada kaitan dengan sejarah. Sejarahnya begini ya, kalau zaman dahulu itu kan ini berkaitan dengan teologi kemakmuran jadinya, teologi meja makan, teologi meja makan. Jadi letak daripada ketidakpeduliannya orang kaya itu ketika ia melihat orang miskin di sampingnya dan tidak memperdulikannya. Nah, letak daripada dia tidak peduli itu sehingga dia masuk neraka. Lalu pertanyaan simpelnya, di mana letak kepedulian orang miskin ini kepada orang kaya ini sehingga dia masuk surga, kan begitu. Memang sebenarnya bukan masalah letak pedulinya, tapi itulah tadi paparan daripada Nopan ya, Nopan. Nah, kalau kita jawab di mana letak pedulinya orang miskin ini sehingga ia masuk surga, letak pedulinya adalah ketika dia melihat seorang kaya yang berpakaian ungu, yang setiap hari berpesta, yang berkelimpahan, dia tidak minta, tapi dia tidak duduk semeja dengan orang kaya itu. Malah kalau kita baca tadi ayatnya, dia tidak mau duduk semeja dengan orang kaya itu, tapi malah dia di bawah meja. Jadi letak daripada dia menghargai orang kaya itu, dia memposisikan dirinya tidak sama dengan orang kaya itu. Kalau jelasnya,
kalau kita lihat ada orang kaya misalnya makan di suatu tempat, terus tiba-tiba dia ingin menolong orang miskin, dia dudukkan dia semeja dengan dia untuk makan bersama sekedar melepas dahaga. Tapi ini orang kaya tidak mau. Nah, kalau kulihat di sini bahwa orang miskin ini pun dia jaga etikanya, bahwa dia peduli terhadap orang kaya itu. Jangan-jangan kalau aku duduk semeja nanti dengan dia, malah dia turun harga dirinya gitu ya. Ada penghargaan buat orang kaya bagi orang miskin ini sehingga dia tidak mau duduk semeja dengan orang kaya ini. Ada batasan yang dia buat. Nah, kalau kita berbicara tentang kepeduliannya, jadi mesti tahu etika kita. Katakanlah begini, kalau kita seorang prajurit, ya kan, atau kita seorang ketemu dengan jenderal, di mana pertemuan-pertemuan jenderal biasanya ketemu dengan orang-orang jenderal atau pengusaha, jangan sekali-kali kita duduk di meja jenderal itu. Nah, ini teologi meja ya. Nah, tapi kalau jenderal itu mengatakan, ayo duduklah bersama dengan aku, katanya, nah itu is okay gitu ya. Berarti jenderalnya punya kepedulian sama kita. Sama dengan kalau kita misalnya ya datang ke gereja. Nah, tanda kutip ya, ini tanda kutip gereja besar gitu maksudnya ya, gereja besar. Nah, sementara kita hanya pikaris atau pengerja di sebuah gereja, jangan duduk kita dengan gembala sidang yang besar itu, kalau gembala sidang itu tidak menyuruh kita ke depan gitu. Nah, kalau misalnya gembala sidang itu menyuruh kita ke depan, is okay. Itu berarti gembala sidang itu peduli dengan kita. Nah, namun sebaliknya kita, jangan ujuk-ujuk kita langsung duduk di depan. Nah, ini berarti kita tidak menghargai gitu ya. Nah, sama dengan kalau kita lihat di Perjanjian Lama ketika di Mesbah gitu ya, Tuhan sudah menetapkan Musa atau yang menjadi imam besar di sana. Jangan sekali-kali yang bukan bagian kita kecuali kita disuruh gitu ya. Nah, itu banyak hal ya. Ini bentuk daripada kepedulian orang miskin terhadap orang kaya itu tadi. Dia sangat menghargai orang kaya itu dan dia tidak ujuk-ujuk mengambil posisi duduk di meja atau masuk ke rumah, tapi dia berbaring atau duduk ya, karena dia tahu kondisi dia penuh dengan borok, dengan kekurangan gitu ya. Dia harus sadar diri. Nah, ini bentuk daripada dia menghargai orang kaya itu aja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada Koyupi kah? Kalau merujuk dari ayatnya, kalau merujuk dari ayatnya itu. Apakah hanya karena tidak menghargai bisa lanjut pada pengganjaran hukuman surga neraka? Saya kira bukan itu aja ya kok ya, ada banyak rentetannya gitu ya. Kalau dari ayat tersebut, pasal tersebut, di mana letaknya, yaitu tadi letaknya ketika orang miskin atau Lazarus ini tadi dia menghargai tuannya atau orang kaya itu dan dia tidak tidak mau duduk semeja gitu, ada penghargaannya gitu ya, ada penghormatannya. Nah, kalau dikaitkan dengan apakah hanya itu saja merujuk supaya bisa masuk surga atau tidak, enggak lah ya. Artinya ada banyak hal gitu ya. Kalau kita pelajari nanti tentang rentetannya, kaitannya, sejarahnya, bukan itu saja yang membuat masuk ke dalam kerajaan surga dan bukan itu pula yang membuat orang masuk neraka, bukan sih. Nah, ada banyak hal. Kalau saya contohkan, kalau di hal ini, di materi ini, kan masa iya sih setiap hari gitu ya, setiap hari ya. Bukan berarti sekali itu aja gitu ya. Pandangan saya di sini bahwa kenapa orang tidak masuk ke dalam kerajaan surga? Karena kalau kita lihat bahwa si orang kaya ini bukannya tidak mampu dia berbagi, bahkan kemungkinan besar dia sangat mampu berbagi. Karena di dalam ayat ini dikatakan bahwa orang kaya ini setiap hari gitu, setiap hari. Namun masalahnya adalah tidak ada iman di sana, tidak ada kerinduannya untuk berbagi di sana, tidak ada kepeduliannya, tidak ada rasa syukurnya, ya, tidak ada rasa syukurnya. Kalau kita kaji ke dalamnya itu sudah mendalam gitu ya, makanya dibuat bahwa dia masuk neraka gitu, bukan berarti hanya karena dia tidak peduli saja, enggak. Dalam ketidakpeduliannya itu dia tidak beriman. Nah, dalam ketidakpeduliannya itu terhadap orang miskin itu dia tidak bersyukur dengan keadaannya. Nah, dalam ketidakpeduliannya dia tidak mau berbagi. Dalam ketidakpeduliannya itu dia tidak menjadi saksi gitu ya. Jadi kalau kita bahas nanti sangat panjang dan saya harus punya materinya kok. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Makasih Pak Jos, makasih Nova. Oke kok. Terima kasih Pak Yosua sudah bantu. Baik, puji Tuhan rekan-rekan. Izin buat Ibu Gembala Sidang, kita tutup dulu jam Bible Study ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu, di mana pada saat sore menjelang malam hari ini boleh kami bersama-sama terhubung di dalam Bible Study. Materi yang sudah disampaikan hamba-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa, dan ajar kami terus untuk kami memahami hingga Kau dapati kami tetap setia. Berkati host kami, berkati pemateri, berkati semua kami yang hadir, berkati kami berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan Kau limpahkan atas hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya, dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye bye.